Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Pacaran. Yaya masih terus menangis dan terisak. Fernando menidurkan Yaya di ranjang dan ikut berbaring. Sudah, jangan nangis lagi. Bi gak marah sama kamu kok, kata Fernando lembut dan menghapus air mata Yaya. Fernando tahu Yaya menangis bukan karena dipaksa minum obat olehnya, tapi karena Yaya mengira bahwa dia marah. Tapi tadi Bi bilang bakalan tinggalin Yaya sendiri di apartemen, kata Yaya menatap Fernando sendu. Mana mungkin Bi tinggalin kamu sayang, kata Fernando tersenyum lembut. Mata Yaya membulat. Jadi suaminya tadi hanya mengancam agar dia mau makan. Padahal dia sudah begitu takut, bahkan sampai menangis. Yaya memukul dada suaminya yang begitu jahat itu. Tawa Fernando pecah melihat kekesalan istrinya karena dikerjai. Bi itu tega banget sama Yaya, padahal Yaya udah nangis saking takutnya karena Bi marah. Tapi ternyata Bi cuma ngancam doang, kata Yaya menghapus air matanya. Habis, Bi tuh udah kehabisan cara tahu nggak buat bujuk kamu. Udah, maafin Bi, jangan nangis lagi, kata Fernando lembut sambil mengelus pipi Yaya. Yaya nggak mau maafin Bi gitu aja, kata Yaya cemberut. Terus, kata Fernando bertanya. Yaya yang semula cemberut sekarang tersenyum lebar. Besok ajakin Yaya ke mall, Yaya mau pacaran sama Bi, kata Yaya mengecup pipi Fernando berkali-kali dan terus tersenyum senang, hilang sudah kesedihan dan tangisannya. Pacaran, kata Fernando nggak ngerti. Iya, Yaya mau pacaran sama Bi, kata Yaya semangat. Tapi sayang, kita kan udah menikah, mana bisa pacaran lagi, kata Fernando menatap Yaya. Bisa lah, kenapa enggak? Kalau orang pacaran dulu baru nikah? Lah, kita sebaliknya, nikah dulu baru pacaran, gak ribet kan? Kata Yaya menjelaskan. Fernando tersenyum lebar. Memangnya kamu mau jadi pacarku? Kata Fernando serius. Mau dong, jadi istrimu aja aku mau. Masa jadi pacar enggak? Kata Yaya tersenyum menggoda Fernando. Fernando memalingkan wajahnya. Apakah kau sedang menggodaku? Kata Fernando kemas mencubit pipi Yaya. Ampun, sakit pacarku, kata Yaya manja membuat Fernando tambah kemas. Yaya menarik selimut dan memeluk Fernando erat. Ayo, tidur sayangku. Besok kan kita mau jalan-jalan, kata Yaya mengelus kepala Fernando. Hei, suamimu ini udah besar, bukan bayi lagi. Yang harus Yaya elus kepalanya kalau mau tidur, kata Fernando terkekeh. Bagaimana tidak, sekarang Yaya sedang memeluk Fernando dan menyandarkan kepala Fernando ke dadanya. Lalu dia mengelus kepala Fernando dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu kepada anaknya. Shh, diam dan tidurlah, kata Yaya posesif. Baiklah istriku sayang, kata Fernando patuh. Baru Fernando mau memejamkan matanya. Bih, ciuman selamat malamnya mana? Kata Yaya memelas. Senyum lebar terukir jelas di wajah Fernando. Dia mengangkat kepalanya dan mencium Yaya dengan bertubi-tubi. Udah, kata Fernando kembali menyadarkan kepalanya ke dada Yaya yang begitu empuk dan kenyal. Belum, kata Yaya kesal. Apalagi, kata Fernando terkekeh. Peluk Yaya dong, masa Yaya terus yang peluk Bi? Kata Yaya tiba-tiba kesal. Fernando geleng-geleng kepala, padahal kan tadi Yaya yang meminta dia diam dan tidur. Fernando memeluk Yaya dan menyandarkan kepala Yaya ke dadanya lalu mengelus kepala Yaya. Selamat tidur pacarku, kata Yaya tersenyum centil. Hei, aku ini suamimu bukan pacarmu, kata Fernando memperingatkan Yaya. Iya, suamiku sayang, love you, kata Yaya kembali tersenyum centil dan menggoda Fernando. Bahkan di akhir kata-katanya, dia mengucapkan love you secara bersamaan, sehingga kedengarannya lucu. Tidurlah, jangan menggodaku lagi, kata Fernando mengeratkan pelukannya. Pagi hari, Fernando membuka matanya dan tersenyum sangat lebar saat melihat Yaya yang menatapnya dengan begitu manis dan memberinya sebuah senyuman selamat pagi yang begitu manis. Morning sayangku, kata Fernando mengecup ke Yaya. Morning Bi sayang, kata Yaya tersenyum manis. Yaya dan Fernando sedang sarapan usai mandi dan ganti baju. Kita jadi pergi kan Bi, kata Yaya menatap Fernando penuh harap. Nggak jadi, kata Fernando santai dan terus makan. Ya, kok nggak jadi, kata Yaya sedih. Bi bakalan mau pergi, tapi dengan satu syarat, kata Fernando mengajukan penawaran.
Syarat apa? Kata Yaya bertanya. Fernando menambah nasi di piring Yaya. Habisin, baru Pi mau pergi, kata Fernando tersenyum. Karena dari tadi Yaya cuma mengaduk-aduk kasihnya. Tapi Yaya, kata Yaya terpotong. Ya udah, kalau gitu kita nggak. Iya Bi, Yaya bakalan habisin, kata Yaya memakan makanan di piringnya cepat. Fernando tersenyum lebar. Pelan-pelan sayang, kata Fernando membersihkan sudut bibir Yaya dengan tangannya. Yaya menghabiskan makanan itu hanya dalam sekejap. Ayo Pi, kan udah habis, kata Yaya semangat. Dia sudah berdiri sambil memegang tangan Fernando. Fernando meraih pinggang Yaya dan menarik ke arahnya, membuat Yaya langsung duduk di pangkuannya. Fernando kembali meneguk obat Yaya dalam sendok takar kecil. Melihat itu Yaya menggeleng. Yaya tahu apa yang akan dilakukan oleh Fernando. Fernando memegang kepala Yaya dengan kedua tangannya, agar Yaya diam saat mereka berciuman dan mulai melepaskan sedikit demi sedikit cairan obat di dalam mulutnya ke mulut Yaya. Fernando sengaja melakukan itu karena jika tidak seperti itu akan sangat sulit untuk menyuruh Yaya minum obatnya. Fernando memberikan Yaya segelas susu. Yaya langsung meneguk habis satu gelas dan di tegukan terakhir dia meletakkan gelasnya lalu mencium Fernando dan melakukan hal yang sama seperti yang Fernando lakukan. Membuat Fernando kaget. Setelah Fernando meneguk susu yang Yaya berikan, Fernando menatap Yaya di pelukannya. Biar pahitnya hilang, Pi, kata Yaya terkekeh membuat Fernando gemas dan mencium pipi Yaya bertubi-tubi. Di ruang ganti, jadi mau pakai baju apa sayang? Kata Fernando memeluk Yaya dari belakang karena Yaya sedang memilih baju untuk mereka pakai. Yang ini, Pi, kata Yaya semangat. Yaya memilih kemeja couple berwarna biru mint dan untuk Fernando, Yaya mengambilkan celana panjang berwarna latte, sedangkan Yaya memakai rok pendek dengan warna yang sama. Iya deh, kata Fernando setuju. Fernando sudah selesai memakai bajunya dan tinggal merapikan rambutnya, sedangkan Yaya hanya diam mematung melihat Fernando. Kenapa? Kata Fernando mencolek pipi Yaya. Karena dari tadi Fernando melihat Yaya hanya diam sambil memperhatikannya. Kata-kata Fernando membuat Yaya sadar dari lamunannya. Bi ganteng banget, kata Yaya to the point, membuat senyum lebar di wajah Fernando terukir. Baru nyadar kalau suamimu ini ganteng, kata Fernando menggoda Yaya membuat Yaya malu. Enggak, Bi jelek, kata Yaya berkilah. Padahal dari matanya sangat jelas terlihat bahwa dia begitu terpesona melihat harisma seorang Ferry Fernando. Benarkah aku jelek? Kata Fernando kembali menggoda Yaya. Bi, kata Yaya berteriak keras dan kesal, karena lagi-lagi suaminya itu selalu saja memojokkannya, membuat tawa Fernando menggema memenuhi ruangan. Namun tawa itu seketika hilang, bahkan Fernando langsung diam tak bergerak. Saat melihat Yaya di depan matanya, gadis nakal itu benar-benar menguji imannya saat ini. Melihat Fernando diam dan menatapnya tanpa berkedip, Yaya bodoh amat dan terus memakai pakaiannya satu persatu. Tubuh Fernando sudah panas dingin dibuatnya. Yaya sedang memakai roknya setelah memakai kemeja. Setelahnya Yaya memakai ikat pinggang kecil berwarna putih, membuat Yaya terlihat manis dan rapi. Fernando masih diam tak berkedip. Woi, pacarku sayang, kenapa tak berkedip? Matanya nggak perih, kata Yaya tersenyum jahil dan menggoda Fernando. Bahkan dia sudah berjinjit dan berkelayut manja di leher Fernando. Fernando memalingkan wajahnya yang sudah memerah memandang lekuk tubuh istrinya dengan mata telanjang, benar-benar membuat kesadarannya hilang. Apa? Kau puas membuatku seperti tadi? Kata Fernando ketus menatap Yaya. Yaya tahu suaminya menatap Yaya ketus hanya untuk menghilangkan rasa kikuk dan malunya. Kamu kok malu-malu sayangku? Suamiku pacarku, kata Yaya terus menggoda Fernando, membuat Fernando tak bisa meredam dan menyembunyikan rasa malunya. Yaya cukup, kata Fernando meminta Yaya berhenti karena Yaya selalu saja menggodanya. Haha, iya Bi, bantuin pasangin jepitan rambut Yaya. Fernando merapikan dan memasangkan jepitan kecil Hello Kitty di rambut Yaya. Memang tak bisa Yaya pungkiri suaminya adalah sosok yang begitu perhatian, hangat, dan penyayang. Itulah alasan kenapa Yaya selalu takut jika Fernando marah, karena Yaya terbiasa dengan perhatian dan kasih sayang Fernando. Yuk, berangkat. Sesampai di mall, memang seperti kata Yaya semalam, Yaya membuat Fernando seperti kembali merasakan menjadi anak remaja. Jalan-jalan, bergandengan tangan, foto bareng, nonton, makan bareng.
Intinya saat ini Yaya benar-benar membuat Ferrado merasakan indahnya dunia yang tak pernah ia nikmati dari dulu. Dulu Ferrado berpikir bahwa lah puncak dunia, tapi tidak. Yaya membuat Ferrado meragukan hal itu. Yaya memberikan Ferrado secara komplit dan lengkap, membuat Ferrado tak lagi menginginkan wanita lain. Wah, kalungnya cantik banget, Pih, kata Yaya senang. Kamu lebih cantik dan lebih berharga dari kalung ini, sayang. Bahkan, kau adalah hal yang paling berharga dari semua hal yang aku punya di dunia ini, kata Ferrado romantis. Yaya dan Ferrado sedang makan di salah satu resto di dalam mall. Pih, Yaya mau ke toilet dulu, kata Yaya menatap suaminya. Mau ditemenin, kata Ferrado terkekeh membuat Yaya cemberut. Baiklah sayangku, pergilah, hati-hati. Ferrado menatap sekelilingnya dan saat pandangannya tertuju pada meja dekat pojok ruangan. Ferrado tersenyum lebar saat melihat 3 sahabat Karibia yang juga sedang minum di resto yang sama. Ferrado melangkah menuju mereka. Sudah lama sekali mereka tidak mengumpul. Hai bro, kata Ferrado berjabat tangan dengan ketiga sahabatnya dan berpelukan melepas rindu. Pengantin baru bro, kata Dikit terkekeh. Pantes gak pernah nongkrong lagi bareng kita, kata Dio tak kalah senang. Kemana tuh gadis nakal, kenapa gak lo bawa, kata Satya santai. Ini gadis nakalnya, kata Yaya tersenyum manis menatap Satya yang selalu marah-marah padanya jika bertemu. Yaya langsung duduk di tengah-tengah Ferrado dan Satya. Kenapa gak kau tinggal saja, kata Satya menatap Ferrado. Tadi ditanyain, giliran ada malah gak suka, kata Yaya cemberut. Lagian salah Yaya apa? Kata Yaya pura-pura sedih dan seketika menangis kencang membuat semua pengunjung menoleh ke arah mereka. Berhenti nangis gak? Kata Satya panik karena Yaya menangis menghadapnya. Orang-orang akan berpikir dia menjahati Yaya dan benar saja 4 orang ibu-ibu yang sedang arisan di meja sebelah sudah emosi melihat Satya. Mas, kalau bawa adik itu dijagain dan diperhatikan, bukan malah dibentak-bentak, kata salah satu ibu-ibu sewot. Gue gak pernah bentak ya, kata Satya tak terima. Terus kenapa adiknya nangis? Kata ibu-ibu yang lain. Dasar, kakak gak punya otak, dan banyak lagi kata-kata para pengunjung. Ferrado dan teman-temannya sudah tertawa keras. Yaya memang sangat hobi membuat Satya marah dan kesal. Yaya menghapus air matanya cepat dan tersenyum manis kepada Satya. Masih mau diam lagi, kata Yaya tersenyum jahil. Satya hanya cuek. Oke, Yaya bakalan nangis lagi. Baru Yaya akan menangis, Satya sudah membekap mulut Yaya. Iya, gue gak bakalan diam lagi, kata Satya pasrah, membuat mereka berempat tertawa melihat ekspresi Satya. Senyum dong, kata Ferrado menggoda. Sepertinya dia sudah ketularan Yaya, suka menggoda. Satya tersenyum paksa dan akhirnya mereka berlima tertawa bersama. Setelah mengobrol lama, akhirnya Ferrado dan Yaya pamit. Jangan lama-lama di sini, kata Yaya yang sudah berdiri di samping Ferrado. Kenapa? Kata mereka bersamaan, bahkan Ferrado pun ikut bertanya. Entar kemalaman, kalau pulang malam itu dingin, entar gak ada yang meluk, kata Yaya begitu jahat dan memeluk Ferrado erat dari belakang. Dan senyum-senyum menatap ketiga sahabat suaminya yang melotot mendengar kata-kata Yaya. Bersambung.